Sore. Belum. Alhamdulillah sehat. Congratulations buat baby bird-nya Kak Jeda sama Vincent. Soal ada CV gimana? Kita tahu kan Vincent nih. Iya. Mana ya? Yang terutama bahagia banget. Bayinya sehat dan support dari keluarga besar Jess, keluarga besar saya juga supportive banget dan ini juga cucu pertama, kedua dari mama papa saya. Jadi keluarga tuh emang benar-benar ya happy lah, excited. Dan ini juga ke nomor 5 ya buat Cucu nomor 5 dari keluarga aku. Jadi semuanya happy sih so far. Kita berdua bersyukur, bahagia. Kemarin proses lahiran juga lancar, secara normal. Dimulai dari pecah uban di rumah itu pagi-pagi. Terus itu aku masih belum tahu kalau itu pecah uban. Aku pikir apa gitu. Terus kayaknya ngompol. iya, soalnya kan lagi di tempat tidur gitu. Terus ya udah, habis itu pecah lagi setengah jam kemudian baru mikir kok kayak gini gitu kan, jangan-jangan pecah uban. Terus pas dicek, oh iya nih kayaknya pecah uban. Akhirnya kita langsung memutuskan ke rumah sakit. Sampai deh di RSPI jam 2.30 kurang lebih. Iya 2.30 pagi ya. 2.30 pagi. Iya, itu kita seneng banget sih, jalanan juga lancar kan karena pagi-pagi. Jadi kita perjalanan smooth banget, sampai rumah sakit juga masih smooth karena aku tuh ngerasa pecah uban tapi kontraksinya Belum sampai sakit. iya, Dia belum sakit. mulusnya masih bisa tahan gitu, jadi masih bisa bercanda-bercanda, ketawa-ketawa gitu. Seneng, excited ya pokoknya. Nyampe rumah sakit juga masih ketawa-ketawa karena senengnya mau ketemu adik bayi, jadi happy bawaannya. Support juga, ini bercanda-bercanda jadi nggak berasa serius-serius banget. Untuk berat sendiri berapa Kak Jedar? Beratnya 37,8 kilo, panjangnya 51 cm. Untuk nama dan wajah sudah diungkapkan mungkin? Nama sudah ada tapi belum kita mau ungkapkan. Kenapa? Alasannya mungkin? Kali menemani Kak Jessica nih di dalam ruangan operasi, perasaannya seperti apa? Lemes, nervous. Cuman satu aja di pikiran saya itu untuk gimana caranya bikin dia tenang aja. Itu aja yang aku fokusin saat itu. Cuma karena Jessica-nya nggak terlalu merasa sakit di pembukaan awal-awal, pas saat dia mulai di pembukaan 8 baru dia mulai rasa sakitnya, kontraksinya. Jadi nggak se histeris yang aku kayak bayangin, nggak sampai drastis kayak gitu, karena ternyata dia juga membawanya kan, dia juga bawanya tuh lebih santai, masih ketawa-ketawa, masih nyari makan, masih lapar. Terus sempat kita bercanda-bercanda, itu kita sempat tidur bentar, lalu bangun kontraksi ke-8, baru dari situ mulai semuanya siap-siap untuk menangani dia. Ketika bayinya lahir mungkin Kak Vincent seperti apa? Apa ya? Pas bayinya keluar, wah, pas lihat speechless. Pas dengar suara bayinya tuh nangis, aku ikut nangis, terus ikut peluk dia. Dengkul pokoknya udah lemes, udah pokoknya bahagia banget. Maksudnya terima kasih Tuhan, puji Tuhan bayinya juga sehat, semuanya aman, bayinya normal, everything perfect pokoknya. So pertama kali was
a blessing, benar-benar ya, no speechless. Abang Nyangka nggak sendiri sih? gimana, Kak? Babynya lebih mirip siapa sih, Kak Jedar atau Kak Vincent? Kasih bocoran sedikit, Kak. 50-50 sih, Iya sih. buat saat ini sih 50-50, apalagi kan baru 3 hari. Jadi bayinya tuh sekarang lagi bengkak-bengkaknya tuh kan lagi menurun. Jadi lama-lama tuh kelihatan bentuk wajahnya. Tapi sampai saat ini sih 50-50 sih. Tapi untuk alasan kenapa sih nggak mau ngeliatin dulu si babynya, wajahnya, nggak mau publis dan namanya juga belum publis, kenapa sih? Lebih ke privasi sih sebenarnya. Karena kan Vincent juga apa ya? Ini semua kan juga baru buat Vincent. Jadi Vincent juga merasa bayinya juga butuh privasinya. Dimana aku mau temukan bayinya sama keluarga besar saya dan keluarga besar dia dulu, lalu ke yang lain. Biar tetap old school lah, first family, then the rest. Berarti Barak sendiri gimana, Kak? Oh, seneng banget dia. Nanti ada video di YouTube dia sampai dia aja lompat-lompat. Dia lompat-lompat, happy banget di kamar kitab. Dia nunggunya aja dia nggak sabar, maunya video call, nanyain mamanya, papanya ini gimana, kapan. Dia happy banget. Sampai kalau ketemu bayinya tuh, karena El juga masih bayi menurut saya, kayak masih gemes gitu, dia belum tahu gimana caranya untuk pelan-pelan sama bayi, dia masih gemes banget dia itu sih. Jadi dia happy banget, benar-benar happy. Nemenin sampai persalinan juga El. Iya. Jadi tepatnya lahirnya itu kan sempat ke rumah sakit itu jam 2 pagi. Dan tepatnya itu jam berapa dan pada hari tanggal berapa? Jam 2.30 Dan tanggal lahirnya 7 pagi. Iya. Lalu kita langsung ke ruangan bersalin. Dari situ seperti biasa ibu hamilnya observasi, langsung diposisikan dan diurusin. Yang biasanya di situ ibunya sakit-sakit, di Wajas dianya lebih santai saat itu. Pas sampai bukaan ke-8 sekitar jam 12 siang tanggal 7. Kemudian ada tim bidannya membantu dia, support dia biar dia tenang, atur nafasnya dia. Itu mungkin kurang lebih 20 menit. Lalu dicek, dan pas dia dicek dan diobservasi, bayinya sudah mendorong dirinya jalan keluarnya. Jadi di situ langsung ditelepon dokternya, dalam beberapa detik dokternya sudah sampai, timnya udah lengkap, sangat cepat, luar biasa timnya. Lalu jam 12.30 sebelum itu diberikan ke Jess, maksudnya kayak kalau udah mulai kontraksi lagi, tolong ikut ngeden. Nah itu kontraksi yang pertama jam 12.30. Dengan proses itu semua sampai kontraksi yang keduanya selesainya jam 12.34 ketika bayinya langsung lahir. Jadi ngedennya tuh 4 menit. 4 menit langsung lahir. Langsung keluar. Dengan prosesnya gimana nih mungkin Vincent? Itu kan bisa dibilang ya hampir 12 jam lah ya, dari pagi sampai ketemu siang lagi. Prosesnya sih Merasakan proses Vincent. santai sih, karena timnya juga profesional, tenangin kita, ikut bercanda, mereka benar-benar supportive banget. Dan selain itu Jess juga dapat waktu untuk istirahat. Dia juga sempat tidur karena Jess nggak kontraksi yang dia rasakan itu, dianya aja, kita aja shock. Kok nggak berasa kamu kontraksinya, kok nggak sakit-sakit? Ya mungkin toleransi rasa sakit dia tinggi. Jadi pas saat di ruang bersalin itu nggak se-chaotic dan stres yang dibayangkan. Jessica sendiri gimana melihat Vincent sibuknya mungkin ya sekitar 12 jam itu? Ya, aku bersyukur, terharu, terus happy. Lahiran kali ini aku didampingi suami yang luar biasa, support system keluarga juga luar biasa. Terus dari sebelum melahirkan juga kan proses hamilnya juga disupport. Terus pas aku memutuskan mau lahir di mana juga disupport. Jadi aku benar-benar happy banget gitu. Terus di Jakarta juga ditemenin. Jadi benar-benar happy banget hamil kali ini sampai melahirkan, sampai sekarang udah sama bayi.
Berarti bisa dibilang Bang Vincent dengan buah hati nih sekarang menjadi pelengkap Kak Jedar nggak sih, bisa dibilang kebahagiaan pelengkap. Iyalah pastinya. Kayaknya tuh Tuhan menjawab doa-doa aku gitu. Ya diberikan kebahagiaan. Mungkin benar kata netizen kan, habis melewati yang sedih-sedih, yang susah-susah, terus sekarang dikasih yang kebahagiaannya gitu. Dan alhamdulillahnya juga kan ibaratnya sudah terjawab gitu keinginan Kak Jedar juga selama ini ya gitu kan. Kalau Ada nantinya apa mungkin- yang dipersiapkan nih nanti untuk mungkin baby roomsnya atau perlengkapan yang dipersiapkan nantinya apa nextnya nih untuk setelah Pas- after this? After this di sini. Oh, sudah disiapkan semuanya. Jadi Vincent juga pas saatnya Jess hamil besar, aku udah ngomong dan komunikasi sama dia. Ada kemungkinan aku pasti ada di sisinya, itu pasti suportif pasti. Cuman maaf, aku juga harus habiskan waktu di proyek dan di kantor untuk biar maksudnya ketika dia melahirkan aku ada waktu untuk temenin. Jadi pas dianya lagi hamil besar kan dia masih sanggup, masih kuat, masih strong, masih bisa beraktivitas. Jadi di situ aku berpikir mending aku biarin aja dulu waktu saya di tempat kerja sama di rumah, biar pas dianya sudah melahirkan waktunya yang sebenarnya buat di kantor dan di proyek baru aku bisa habiskan sama dia. Jadi aku tetap ada di sisi dia kayak gitu. Jadi buat apa yang kita sudah lengkapi itu sebenarnya A sampai Z sudah semua. Jadi sekarang tinggal terima bayinya, welcoming di rumah yang di Jakarta dulu, dan kita akan stay di Jakarta untuk kurang lebih sebulan karena bayinya juga belum kita mau terbangin karena kan baru lahir. Jadi kita mau cross check dulu dan benar-benar Siap terbang. ya siapin terbang dan mau konsultasi dulu sama dokter biar benar-benar jelas dan siap dan sehat untuk terbang. Dan juga aku mau selesaikan proyek di Bali dulu biar Jess dan bayinya dan El juga nggak pusing lah pas balik, maksudnya langsung bisa masuk rumah barunya. Bang Vincent mungkin gimana sih sekarang rasanya menjadi ayah di usia muda nih, gimana nih? Yang daddy. Yang jadi Hot daddy. Hot daddy. Senang sekali, maksudnya Vincent memang dari dulu tuh nggak mau terlalu berumur untuk dapatkan bayi, soalnya Vincent masih mau have fun ketika anak-anak tuh masih menjalani teenage years kan, kayak apa sih teenage years? Remaja. Iya, jadi aku masih bisa ikut fun dan I feel happy, blessed. Maksudnya, ya. Ada rasa takut gak sih kayak menggendong si baby? Belajar. Ada. Karena dari dulu sih, bukan karena ini bayi Vincent lebih waspada, enggak. Kayak teman-teman dia juga punya bayi dan dia kan emang suka gendong bayi apa segala. Tapi kan kalau aku masih nyirinya karena aku takut lehernya, karena lehernya belum kuat. Jadi aku tuh angkatnya masih kayak ngilu di kayak ini bener nggak sih, ini apa nggak sih. Jadi tapi balik lagi di RSPI ada parenting class yang saya akan ikutin lagi untuk belajar gimana caranya gendong bayi, ganti pampersnya, mandikan dan lain-lainnya. Apakah nanti kalian akan ngurus berdua atau pakai babysitter? Sementara ini Sementara- sih kita memutuskan untuk berdua dulu gitu, karena yang involve juga sebenarnya udah banyak sih dari keluarga kan, dari mama, kakak, jadi emang udah banyak yang involve gitu. Terus kita pengennya fokus, apalagi aku pengen banget bisa full time sama babynya gitu. Jadi kita mutusin buat berdua dulu. Mungkin tahun pertama Jess sendiri, ya dia juga bisa fokus dan dia bisa ngelakuin apa yang dia ingin, menjadi ibu full time dan juga menjadi istri full time, dimana aku juga terima dan support. Kemudian ada kemungkinan ketika anaknya mungkin sudah 1 tahun baru kita pakai nanny, dimana nanny-nya cuma hanya ibarat kata sekedar sahabatnya main, biar tahun yang pertamanya dia tetap dapat bondingnya sama ibu dan bapaknya. Jessica berarti mengurangi aktivitas juga dong, kayak syuting atau apa, tawa-tawa apa. Kan emang sebenarnya dari hamil juga udah ngurangin sih, karena dari hamil kan aku udah nggak pulang-pulang sampai siap lahir, kemarin baru balik ke Jakarta gitu. Terus nanti juga kedepannya mungkin
bakal kerja yang dari rumah aja gitu. Terus kalau buat balik syuting kayaknya belum dulu. Break dulu sampai setahun mungkin bisa jadi. Kalau Ya, breaknya semuanya. sampai kapan nggak tahu sih. Nyamannya aja. Namanya dia. Kalau nama sendiri sebenarnya itu ada perpaduan dari mungkin sedikit sebelum mungkin ada perpaduan dari kalian berdua untuk berteman. Nama bayinya. Bocoran. Oh, sempat sih kepikiran, cuman nggak ada. Dari kalau nama dia sama nama saya di combine tuh nggak ada. Sempet mau, cuman karena kita sudah melihat karakternya, jadi kita sudah pilih nama. Karena kemarin kita udah ada beberapa nama dan semuanya kita suka dan mau. Cuman balik lagi kita mau lihat karakter baiknya yang mana yang cocok sama dia. Dan baru semalam jam 10 malam kita sudah memutuskan namanya siapa, dan tadi kita sudah juga catat untuk akte kelahirannya, dan nanti namanya akan kita publish juga. Jadi ya stay tune. Kapan kalau boleh tahu dipublishnya rencananya? Segera sih, kita cuma lagi nunggu ketika kita pulang biar bayinya juga ketemu sama keluarganya. Aku cuma mau utamakan keluarga saya dulu dan keluarga dia dulu untuk perkenalkan anggota baru kita, dan saya merasa it's an honor for my family to know first, baru yang lain. Kalau nama itu yang pasti laki-laki yang seperti apa mungkin Artinya. gitu boleh Oh, kan? artinya aja. Artinya aja boleh deh. Bahasanya Strength, kekuatan. ya kekuatan, strength, power, leader, and king. Oh, kenapa mengambil arti-arti kata itu mungkin cukup. Mungkin penjelasannya seperti apa? Kenapa kita Memilih nama arti itu? seperti Karena yang kan pasti kuat, namanya orang tua milih nama pasti ada doa di dalamnya gitu. Semoga anak ini bisa menjadi pemimpin buat terutama dirinya, buat keluarganya, buat ya mungkin bisnisnya nanti ketika dia besar, atau ya mungkin buat hidupnya gitu. Dan semoga dia punya kekuatan yang baik, yang bisa memberikan banyak Jadi memimpin yang bagus. ya, pokoknya yang terbaik lah kalau namanya orang tua kasih nama ke anak kan. Namanya ada maknanya dan juga ada artinya lah. Pasti. Also from the Bible. Iya ada. Iya. Cara kalian juga ya? Iya. Dua gitu. El sendiri gimana nih? Ada ngerasain cemburu sedikit gitu dengan ada Adanya baby. Kalau cemburu sih menurut kita pribadi sih enggak, karena kita pas datang sama bayi ini kita pantau. Mungkin awal-awal dia merasa kayak oh aku ada adik, tapi mungkin namanya anak kecil kan pasti dia mungkin berpikir kayak wah nanti fokusnya cuma sama bayinya doang. Tapi aku sempat panggil El dan aku sempat duduk sama dia, dan aku juga duduk sebelah Jess sampai aku juga ngomong sama El, dan Jess juga ngelakuin sama, tapi di beda waktu biar lebih intim, maksudnya lebih bonding. Kalau kita ngomongnya ngasal aja mungkin masuk sini keluar sini kan, jadi benar-benar aku ambil waktuku sendiri untuk ngomong sama dia, dan Jess juga ambil waktunya dia sendiri untuk ngomong benar-benar face to face, eye to eye sama El, dimana aku juga memberikan ke El pokoknya sekarang tugasnya aku sama kamu untuk memimpin adik kita nih. Cuman El, beberapa bulan ini, mungkin 1 tahun ini mama akan sibuk sama adiknya, karena kan dia harus menyusui dan jagain, dan dia itu semua paham. Di situ aku juga bilang, tapi tenang El, sekarang waktunya akan lebih banyak sama papa. Sekarang kita akan banyak beraktivitas, tapi mama kali ini nggak bisa terlalu banyak. Nah Elnya juga kayak it's okay, nggak apa-apa, mama kan harus jaga adik. Jadi dia tuh udah, pokoknya aku mau make sure dia nggak merasa ditinggalkan kayak gitu. Jadi aku udah kasih dia input di mana kita lebih banyak akan hangout, akan beraktivitas lebih banyak, dan juga ada momen-momen di mana kita harus berdua turun tangan untuk membantu mama, untuk membantu adiknya, dan dia sangat semangat. Pas dia denger itu langsung berubah, dianya kayak lebih ke lebih ke kakak yang siaga, kayak mau dimenyusui bantal diambil, pas
mamanya mau berdiri mau ke toilet dia kayak wait kayak Iya. di awas-awasin kayak gitu. Karena dia senang dikasih tanggung jawab gitu. Kalau Kak Vincent sendiri menjadi ayah siaganya seperti apa mungkin?